Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, Pak Angga, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Christopher, Nicole, dan Patricia akan mempresentasikan sebuah machine learning sederhana yang kami buat menggunakan data type dari Netflix dan data klasifikasi. Boleh next? Oke, nah untuk program yang kami buat sendiri, ini adalah program yang merupakan sebuah machine learning sederhana yang menggunakan data klasifikasi, di mana kita akan membagi nih, film-film di Netflix kan ada banyak ya, kita akan membagi, kita akan lihat yang mana yang TV show, yang mana yang. Oke, kita akan masuk ke part data frame. Jadi untuk data frame sendiri kita mengambilkan datasetnya, yaitu Excel yang bernama Netflix. Dataset tersebut kita ambil dari website Kaggle. Nah, untuk dataset ini, untuk di data frame-nya, kita mencari beberapa hal. Yang pertama itu kita sortir datasetnya yang itu yang kita uji itu 100 movie dan TV show, dan kita menggolongkannya jadi berapa movie dan berapa TV show. Dan next-nya kita ada table layer yang kita mendapatkan dari dataset tersebut. Next slide. Nah, jadi untuk dari hasilnya itu, kita ada dari total ujian data yaitu 100, kita mendapat jumlah movie yaitu 56, dan jumlah TV show 44. Nah, dan ini adalah table layer yang kita dapat. Untuk tipe layer itu ada 4. Yang pertama itu embedding. Embedding itu untuk biasanya digunakan untuk teks, dan untuk global average itu untuk mendapatkan rata-rata dari teks tersebut hasilnya. Dan untuk dense 2 dan dense 3 itu adalah untuk tempat belajar model tersebut. Untuk output shape-nya sendiri itu masih tanda-tanya karena kita belum tahu hasil outputnya secara seluruh, dan untuk parameternya sendiri masih beberapa atau enggak semuanya itu terlihat unbuilt karena kita belum bisa tahu input shape-nya karena kita menggunakan metode keras, yaitu tidak bisa menghitung parameter tersebut. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat di bagian latih dan juga evaluasi model. Jadi pertama-tama nih saya akan bahas di bagian latih model. Epoch sama dengan 50, artinya kita akan menguji program tersebut sebagai 50 kali penuh, secara penuh. Lalu untuk X-test dan juga Y-test ini, X-train dan juga Y-train ini kita akan menguji nih datanya dalam model fit dalam epoch tersebut. Jadi yang diuji adalah bagian X dan juga bagian Y. Dan termasuk juga ke dalam validasi data tersebut ya. Lalu ada verbose nih. Verbose ini ada verbose sama dengan 1 itu artinya menampilkan sebuah progress trainingnya. Jadi di setiap epochnya itu kan ada 1/50. Nah, itu akan kami pakai secara rinci di situ menggunakan verbose ini. Lalu yang namanya evaluasi model. Nah, results di sini itu adalah tampilan akurasinya. Jadi setelah kita latih nih modelnya, kita gunakan verbose sebagai data kita, validasi X-test dan juga Y-test ya, dengan epoch 50 kali, kita akan tampilkan results sebagai output di samping kanan ini. Ada results epoch yang pertama, uji data pertama, uji data kedua, uji data ketiga, sampai uji data yang ke-50. Seperti itu. Lalu ini untuk ada 4 F-nya di belakangnya, kita mengambil 4 angka di belakang koma. Seperti itu. Boleh di next? Oke. Nah, selanjutnya ada prediksi dan juga laporan. Nah, untuk prediksi ini merupakan probabilitas ya. Untuk model predik ini kita bagi jadi kalau kita lihat ya di y_pred itu ada y_pred lebih dari 5 astype dan kurung INT. Nah, astype ini berguna untuk kita mengklasifikasikan data tersebut. Jadi jika pengujian datanya itu lebih dari 0,5 akan kita asumsikan sebagai 1, jika datanya lebih dari 0,5 akan kita asumsikan sebagai 1, jika datanya kurang atau sama dengan 0,5 itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, untuk laporan klasifikasi ini kita membuat kayak semacam tabel gitu, ada classification report, Y-test, Y-pred, target names, label, encoder, dan juga classes. Nah, tapi di sini itu kan ada classification report-nya itu awalnya adalah 1 dan juga 0. Tapi di sini kita ada ganti target name sama dengan label, berarti nanti 1 dan 0 itu akan kita ubah atau akan kita encode ke kelas-kelas klasifikasinya mereka, seperti itu. Jadi A yang muncul nanti adalah namanya. Berarti next. Oke, lalu ada visualisasi akurasi dan juga loss. Sini ada akurasi, ACC sama dengan history.history. Accuracy itu artinya akurasi pada data yang udah kita latih. Lalu ada fall.acc, history.history. Kalau akurasi ini untuk data validasi kita nih. Jadi setelah diakurasiin, kita validasi lagi apakah akurasi tersebut sudah benar atau tidak. Lalu ada loss sama dengan history.history, itu ada nilai loss atau nilai yang hilang pada data yang dilatih. Mirip-mirip sama seperti akurasi ya, masih kepada data yang dilatih. Lalu untuk fall_loss sama dengan history.history itu kita mengecek data-data yang sebelumnya gitu. Jadi kita memanggil lagi data-data dari sebelumnya untuk kita tampilkan dan kita cek lagi kebenarannya untuk kita print nantinya. Untuk file_loss itu dia adalah loss-nya tapi dalam data validasi yang sudah divalidasi seperti file_acc gitu. Untuk epoch range-nya kita itu kan memanggil 50 epoch sekaligus ya. Pengujian datanya lalu ini epoch +1 artinya ketika kita manggil data pertama lalu ditambah lagi satu data lagi untuk kita validasi uji ulang sampai epoch yang ke-50 yang tadi kita sudah masukkan datanya. Lalu PLT figure fixed size sama dengan 12,5 ini adalah sebuah gambaran dari akurasi uji ini yang akan dimasukkan ke output-nya sebagai tabel seperti itu. Jadi untuk visualization sendiri kita ada 2, untuk code kita ada loss dan visualisasi untuk akurasi. Formatnya sama, yang kita bedakan sini hanya warna dan kita juga ngambil dari kedua hasil data yang berbeda untuk kita melihat apakah model tersebut belajar dengan baik atau malah overfitting. Next slide. Untuk visualization yang ketiga, itu kita menampilkan frekuensi kedua kategori, jadi perbandingan antara kategori TV show atau movie. Next slide. Ini untuk outputnya terlihat ada 2 visualisasi, loss training versus validation, dan akurasi training versus validation. Untuk yang visualisasi loss itu dapat terlihat cukup mendekati, jadi dianggap ini tidak mengalami overfitting. Dan sedangkan yang akurasi untuk visualisasinya sendiri terlihat ada sedikit lonjakan di data epoch ke-40, di epoch ke-40 yang mana ini bisa disebabkan karena data leakage atau karena overfitting akibat model. Next slide. Lalu untuk output yang ketiga yang frekuensi dari jumlah data 100 dapat ditemukan ada 50 sekian untuk movie